Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Aulia Rahma. Selamat datang di podcast saya dengan tema Pancasila dalam Pandangan Masyarakat. Sebelum itu, kita undang narasumber kita, yakni Ibu Mufidah selaku narasumber podcast pada malam hari ini. Selamat malam Ibu. Perkenalkan, saya Nisha Aulia Rahma yang pada malam hari ini akan mewawancarai Ibu. Ibu Fida, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam Mbak Nisa, hari ini kabarnya Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, sebelumnya saya akan menanyakan tentang latar belakang Ibu dan apa profesi Ibu saat ini. Saya sebagai wali kelas 6 pada Lembaga SDN Cemeng Bakalan 2, Sidoarjo. Ya. Sebelum itu, hari ini saya akan mewawancarai Ibu tentang beberapa pertanyaan yang menyangkut tema podcast saya hari ini, yaitu pandangan masyarakat tentang Pancasila. Yaitu pertanyaan pertama ada, apa itu Pancasila sebagai sumber negara menurut pandangan Ibu sendiri? Menurut saya, Pancasila itu adalah sebagai dasar negara, ideologi negara, sebagai landasan utama bagi penyusunan konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia, yang mana Pancasila itu sebagai pandangan hidup yang memiliki 5 sila atau prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu peran apa yang diberikan Pancasila dalam bentuk identitas nasional menurut Ibu sendiri? Menurut saya, karena Pancasila itu sebagai dasar negara, maka Pancasila itu dalam membentuk identitas negara adalah merupakan dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan NKRI. Dengan demikian, Pancasila itu harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia, khususnya melalui dunia pendidikan. Terus pertanyaan ketiga, ada, apakah menurut Ibu Pancasila itu wajib nggak sih untuk diterapkan dalam pendidikan, terutama pada sekolah dasar? Menurut saya Mbak ya, pendidikan Pancasila itu betul-betul wajib dan harus diterapkan di dunia pendidikan, khususnya sekolah dasar, karena sebagai pondasi ya, dan itu merupakan keharusan kami sebagai para pendidik, apalagi itu sudah masuk kurikulum nasional dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 bahwasannya mengamanatkan pendidikan Pancasila itu menjadi muatan wajib pada dunia pendidikan, yaitu pada kurikulum nasional. Baik Ibu, terus kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, yaitu seberapa penting sih Pancasila dalam pendidikan dasar, atau menurut Ibu tuh apakah anak-anak itu cut menurut Ibu seberapa penting Pancasila? Seberapa penting sih Bu? Seberapa pengaruh? Menurut Ibu seberapa besar sih pengaruh pendidikan Pancasila itu bagi siswa di sekolah dasar? Maksudnya seberapa penting gitu ya? Ya. Oke, ya. Oh, sangat-sangat penting sekali, sangat penting menurut saya, terutama pada generasi muda saat ini yang sudah punah sikap nasionalisme dan patriotismenya serta cinta tanah airnya terhadap negara Indonesia. Karena apa? Ketidakmunculan sikap itu dikarenakan pengaruh budaya barat, bisa melalui gadget, bisa melalui internet dan lain sebagainya. Itu yang membuat sikap
nasionalisme anak zaman sekarang di era zaman sekarang itu mulai hampir punah. Maka dari itu untuk menumbuhkan kembali rasa nasionalisme dan patriotisme serta cinta tanah air itu, maka dasar-dasar Pancasila itu sangat penting kita tanamkan sebagai tenaga kependidikan. Itu wajib menanamkan terutama pada dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar gitu, untuk menumbuhkan kembali agar mereka itu sadar dan tidak lupa akan kecintaannya terhadap negara Indonesia serta kecintaannya terhadap produk-produk negara Indonesia. Berarti menurut Ibu itu era globalisasi itu sangat membawa pengaruh sekali. Oh sangat Mbak, sangat besar sekali. Apalagi anak sekarang kan tidak bisa lepas dari apa itu namanya sosial media kan ya, seperti hanya sampean sendiri bisa apa enggak kan nggak bisa ya, terutama itu perlu ditanamkan untuk menguatkan prinsip mereka agar tetap terjaga sikap nasionalismenya, cinta tanah airnya untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Ya, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, apakah siswa di sekolah dasar itu sudah benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam proses belajarnya? Untuk anak-anak, namanya anak ya, itu walaupun terkadang itu ya lupa atau memang tidak menghiraukan, tapi kami sebagai tenaga kependidikan itu selalu berusaha yang terbaik untuk menanamkan karakter, nilai-nilai, budi pekerti yang sesuai dengan nilai-nilai sila pada Pancasila, terutama dalam penerapan tingkah laku, perbuatan sesama teman, dengan guru, dengan orang tua, itu selalu kita tanamkan dalam sehari-hari agar anak terbentuk menjadi anak yang berkarakter dan berbudi luhur seperti itu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah menjumpai peserta didik Ibu yang melakukan hal yang menyimpang dari nilai Pancasila dan apa tindakan Ibu pada saat itu? Oh, pernah sih, pernah. Ada apa itu ya, ada ringan, ada berat. Dan yang pernah saya dialami lembaga kami itu yang lagi viral saat ini seperti halnya bullying. Nah, bullying itu kami sebagai tenaga kependidikan amat sangat menentang keras perbuatan bullying itu ya. Betul-betul kami perhatikan kasus-kasus seperti itu, betul-betul kami perhatikan, kami tindak keras. Contohnya apa? Gimana? Contohnya apa, Bu? Contohnya itu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah menjumpai peserta didik Ibu yang melakukan hal yang menyimpang dari nilai Pancasila? Dan apa tindakan Ibu pada saat itu? Pernah sih, pernah. Contoh dari perbuatan bullying yang pernah dilakukan peserta didik Ibu apa? Contohnya itu yang lagi viral saat ini Mbak, seperti perbuatan bullying ya. Itu bullying itu bagi kami tenaga kependidikan amat sangat memperhatikan dan menindak tegas bagi pelakunya ya. Tindakan bullying itu pernah ringan, pernah berat gitu. Contohnya yang ringan dan berat apa, Bu? Contohnya yang ringan itu kadang anak-anak itu ya apa ya, mengolok-olok, mengata-ngatai nama orang tuanya, itu masih bisa kami cukup tindakan kami itu dengan menegur saja dan membimbingnya jangan sampai tindakan itu terulang lagi. Kemudian yang berat itu kadang anak-anak itu mengganggu. Contohnya itu yang pernah kali ini alami itu sepeda mengempes bannya itu. Nah, sebagai orang tua kadang nggak terima kan anaknya diperlakukan seperti itu. Nah, tindakan kami itu mengadakan mediasi antara wali murid, antara saya sebagai wali kelas dan yang
korban dan yang mengganggu serta kepala sekolah dan para bapak ibu guru itu. Berarti tindakan bullying di sekitaran sekolah itu sangat ditindak tegas ya Bu, jangan sampai terjadi lagi. Betul sekali, betul. Kami sangat memperhatikan dan kami cepat bertindak apabila ada kejadian bullying itu, jangan sampai terulang lagi dan jangan sampai keterlaluan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, last but not least, menurut Ibu di era sekarang ini apa sih yang menjadi kesulitan bagi seorang guru untuk mendidik dan memberi pengarahan tentang nilai Pancasila kepada peserta didik? Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peranan Ibu untuk menanamkan nilai Pancasila kepada peserta didik Ibu? Oke. Di dalam menanamkan nilai Pancasila kepada peserta didik itu bisa melalui berbagai cara, Mbak. Misalnya melalui pendidikan Pancasila atau disebut dengan PPKN, bisa berupa bimbingan-bimbingan, ceramah itu dengan memberikan contoh keteladanan, terutama keteladanan seorang guru untuk siswa. Jadi kita memberi teladan yang baik dulu sebelum kita itu menanamkan kepada anak-anak, menanamkan karakter yang baik kepada anak-anak. Contohnya adalah dengan kedisiplinan atau pembiasaan itu kita lakukan pada anak-anak agar memiliki atau bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari, seperti itu. Ibu, di era saat ini apa sih yang menjadi kesulitan seorang pendidik atau guru untuk mendidik dan memberi pelajaran tentang nilai-nilai Pancasila? Dalam era saat ini kendala ya. Untuk saat ini kendala-kendala yang biasa kami lakukan itu bisa berupa anak-anak itu sulit dibilangin atau istilahnya itu bandel. Ya, bisa juga karena memang anaknya seperti itu, bisa juga karena pengaruh lingkungan, itu juga bisa. Tapi kami terus berusaha akan menanamkan nilai-nilai Pancasila demi kebaikan dan pembentukan generasi muda yang mencintai, yang merasa memiliki negara kesatuan Republik Indonesia dan betul-betul memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya di podcast saya malam ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Fida yang telah meluangkan waktunya atas wawancara pada malam hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Ya, sama-sama Mbak Nisa. Saya juga begitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat malam. Assalamualaikum.